Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Risa di channel Pelajaran Hidup. Oke semua, hari ini aku mau berbagi ke kalian seputar informasi dan pengalaman tentang PPG atau program profesi guru. Nah, kenapa aku pengen banget ngebahas ini? Karena tahun ini kuota PPG itu sangat banyak dan siapa tahu salah satu di antara itu adalah kalian semua. Jadi aku mau berbagi nih pengalaman aku waktu aku mengikuti PPG, siapa tahu aja bisa bermanfaat bagi kalian. Oke, simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sekarang juga biar aku makin semangat bikin konten-konten buat kalian. Oke semua, pertama-tama aku mau menginformasikan kepada kalian bahwa di tahun 2022 ini PPG itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah PPG Daljab atau PPG dalam jabatan yang masa pembelajarannya itu 3 bulan. Nah itu buat siapa? Itu buat kalian yang TMT atau tanggal mulai tugasnya dari tahun 2015 ke atas. Artinya 2015, 2014, 2013 dan seterusnya. Nah itu kuliahnya PPG-nya cuma 3 bulan ya. Nah dan yang kedua adalah PPG Daljab yang kuliahnya atau pembelajarannya itu 1 semester atau mungkin sekitar 6 bulan. Nah itu buat siapa? Nah itu buat kalian yang TMT atau tanggal mulai tugasnya itu dari tahun 2016 ya, awal tahun 2016 dan seterusnya. Jadi 2016, 2017, 2018 dan seterusnya sampai sekarang. Nah itu syaratnya kalian udah masuk Dapodik dan udah punya SIM PKB ya. Nah dan terakhir ada PPG model baru nih, namanya adalah PPG Prajabatan. Nah PPG Prajabatan itu buat siapa? Buat kalian yang belum masuk Dapodik ya, mungkin buat kalian yang belum mengajar, belum masuk sekolah, belum masuk ke sekolah, jadi belum masuk Dapodik. Nah itu jadi kalian tetap bisa mengikuti PPG. Nah PPG Prajabatan ini tapi waktu kuliahnya atau pembelajarannya itu selama 1 tahun. Oke, nah jadi gimana pembelajaran atau kuliahnya selama program profesi guru ini? Nah oke, aku mau berbagi pengalaman aku kepada kalian. Semoga aja bisa bermanfaat dan bikin kalian siap menghadapi PPG ini. Oke, jadi tepatnya pada tahun 2021 atau tahun kemarin aku mengikuti PPG dalam jabatan yang kuliahnya itu 3 bulan. Tapi aku ngerasa itu kayak sekitar 4 bulan ya, karena itu prosesnya itu dari Agustus sampai akhir Desember kayak gitu. Nah, walaupun misalnya nanti PPG yang kalian jalani itu PPG model lain ya, tetapi aku yakin pasti metode perkuliahannya itu tidak akan jauh beda dari metode perkuliahan yang aku jalani selama PPG itu. Tahapan-tahapannya juga pasti sama. Nah oleh karena itu simak videonya ya, semoga aja bisa bermanfaat bagi kalian. Nah langkah pertama adalah dimulai dari pemanggilan peserta. Nah jadi kalau kalian udah lulus pretest, lalu kalian ternyata masuk nih kuota tahun ini untuk mengikuti PPG, nah pasti akan ada pemberitahuan di SIM PKB kalian. Jadi nanti kalau misalnya kalian membuka aplikasi SIM PKB kalian langsung akan mendapatkan notifikasi bahwa kayak kata-kata selamat kayak gitu, Anda berhak mengikuti PPG atau aku lupa ya kata-katanya, pokoknya kayak gitu. Nah abis itu kalian harus mengkonfirmasi kesediaan peserta. Apakah kalian bersedia menjadi peserta PPG atau tidak bersedia untuk mengikuti PPG di tahun ini. Nah itu terserah kalian mau bersedia atau tidak, karena kalaupun kalian tidak bersedia, katanya tahun depan kalau kalian memang benar lulus tahun depan nanti bakal ada panggilan lagi. Tetapi ada yang bilang juga jangan sia-siakan kesempatan karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil lagi. Jadi sebaiknya kalau kalian mendapat undangan seperti itu, konfirmasi aja kesediaannya bahwa kalian bersedia. Nah setelah kalian mengkonfirmasi ketersediaan kalian untuk mengikuti PPG, kalian akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kalian akan ditetapkan sebagai peserta PPG
angkatan berapa, tahun berapa, dan di LPTK mana. LPTK itu sebutan dalam dunia PPG untuk universitas. Nah, pengalaman aku ini dari Jawa Barat, aku asli dari Bandung, tetapi aku ditetapkan sebagai peserta PPG di LPTK-nya di Universitas Negeri Manado. Wow, jauh banget ya. Dan teman aku juga, salah satu teman aku juga yang seangkatan sama aku, dia ditetapkan sebagai peserta PPG-nya itu ya di Universitas Negeri Medan. Jadi intinya banyak banget yang terlempar keluar daerah, tetapi jangan sedih karena sistem pembelajarannya online dan kita tetap bisa menuntut ilmu dan belajar seperti biasa. Justru itu akan menambah pengalaman kita jadi punya banyak teman, kenalan dari berbagai daerah di Nusantara. Nah, setelah kalian ditetapkan sebagai peserta dan sudah ditetapkan di mana LPTK-nya, kalian akan masuk ke tahapan lapor diri. Nah, di tahapan ini kalian harus mempersiapkan berkas-berkas seperti SKCK, surat keterangan sehat, surat keterangan bebas narkoba, surat pernyataan, surat izin kepala sekolah, dan lain-lain. Nah, untuk surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba itu kan harganya lumayan mahal ya. Jadi trik dari aku cek kesehatannya itu di Dinkes kota aku, karena itu harganya jauh lebih murah dibandingkan kita harus tes di klinik-klinik swasta. Nah, itu tips dari aku. Nah, udah gitu kalian upload berkas-berkasnya ke LPTK atau universitasnya. Setelah itu kalau udah lapor dirinya selesai, kalian akan dapat konfirmasi semacam kalian itu dimasukkan ke dalam grup ya, grup di LPTK-nya. Nanti ada grup besar, ada grup kecil, semakin kecil lagi. Nah, seperti itu. Nah, disitulah pembelajaran akan dimulai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem perkuliahan atau pembelajaran selama PPG. Nah, jadi pembelajarannya itu dimulai dari pembelajaran mandiri dulu nih. Jadi kita harus belajar mandiri dulu. Kalau aku waktu itu waktunya sekitar 2 minggu. Nah, kita itu disediakan modul. Aku itu karena jurusannya seni budaya. Nah, jadi aku itu mendapatkan 6 modul profesional, yaitu 6 modul semuanya tentang seni dan 4 modul pedagogik. Jadi pedagogik itu tentang kependidikannya. Jadi total aku mendapatkan 10 modul. Nah, itu tinggal download aja, nanti muncul di SIM PKB kalian. Nah, itu selama 2 minggu itu harus benar-benar dipelajari dan kita harus mengisi LK atau lembar kerja. Jadi dari semua modul itu kita semacam harus merangkum daftar istilah, definisi, mappingnya kayak gimana dalam LK tersebut. Jadi kita nggak bisa cuma download modulnya aja, baca-baca udah aja selama 2 minggu itu, enggak. Tetapi kita harus mengisi LK-nya untuk bisa diupload nanti ketika pembelajaran dimulai. Nah, baru setelah itu pembelajaran dimulai dengan orientasi. Orientasi itu jadi suatu LPTK dan kita itu orientasi dalam satu ruangan Zoom, itu banyak banget dan recet banget, dan itu cuma 1 hari ya, kita cuman dengarkan aja kayak gitu. Nah, setelah itu keesokan harinya dimulailah perkuliahannya. Nah, abis orientasi nih, besoknya mulailah pendalaman materi. Nah, aku pendalaman materinya sepanjang 13 hari efektif. Nah, itu ngapain aja? Nah, selama 13 hari efektif itu full setiap hari itu ada Zoom. Jadi kuliahnya itu lewat Zoom dan durasinya itu sekitar 2,5 jam sampai 4 jam, dan itu gak boleh kurang. Kita gak boleh korupsi waktu sedikit pun karena mungkin sistem membaca durasinya ya ke LPTK-nya. Jadi pihak LPTK-nya juga, dosennya juga gak bisa mengakhiri Zoom kalau durasinya belum selesai, karena kalau gak full durasinya mungkin ya harus mengulang dan sebagainya. Aku nggak tahu, pokoknya gak bisa korupsi waktu lah. Nah, jadi kita kebanyakan itu diskusi. Nah, jadi kalian banyak berdiskusi, berbagi pengalaman dari teman-teman berbagai daerah.
Nah, selain mengikuti Zoom, kita juga dalam satu hari itu ada tugas-tugasnya. Jadi kan sistem perkuliahannya itu menggunakan LMS, menggunakan aplikasi di website gitu. Jadi setiap harinya itu pertama kita harus mengikuti Zoom, lalu kita harus mengisi tugas-tugas yang disediakan, dan terakhir kita harus mengisi tesnya. Jadi setiap hari akan ada tes. Jadi itu emang setiap hari benar-benar sibuk banget, karena kalau kita itu tidak bisa melewati satu tahapan di LMS itu, karena kalau kita belum menyelesaikan tahapan di LMS itu, kita tidak bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Jadi kita gak bisa kuliah buat besok nih kalau tugas-tugas kita di hari ini belum selesai. Jadi sebagai saran, tips, jaga kesehatan, jaga stabilitas diri, karena itu benar-benar lelah banget. Kita harus duduk, harus Zoom setiap hari, harus mendengarkan, harus diskusi, harus mengerjakan tugas-tugas, harus mengerjakan tes setiap hari selama lebih dari 2 minggu berturut-turut. Nah, jadi itu akan menguras tenaga, jadi jaga kesehatan kalian ya. Nah, setelah tahapan pendalaman materi terlewati, masuklah kita dalam tahapan perancangan pembelajaran. Nah, kita ngapain nih di perancangan pembelajaran ini? Ya tentu aja kita harus membuat RPP, harus membuat modul, harus membuat media pembelajaran, harus membuat LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik, atau mungkin waktu zaman kita masih muda namanya LKS, dan kita harus juga membuat instrumen penilaiannya. Wah, banyak banget kan? Dan kita itu membuatnya tidak hanya satu perangkat, tapi harus 3 perangkat. Nah, di sini namanya dengan siklus. Jadi kita itu harus membuat 3 siklus. Jadi semacam membuat 3 perangkat untuk 3 periode pembelajaran. Nah, jadi aku dalam satu siklusnya itu udah aja aku membuatnya untuk 1 kali pertemuan. Biar apa? Biar materinya nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi nggak terlalu berat. Nah, jadi di sini waktu itu aku membuat 3 perangkat. Artinya 3 RPP, 3 modul. Modul itu apa sih? Modul itu kayak semacam buku paket ya, isinya materi-materi semua. Lalu 3 media pembelajaran, lalu 3 LKPD, 3 instrumen penilaian, dan sebagainya. Nah, itu waktunya sekitar 14 hari efektif atau sekitar 2 minggu. Nah, habis itu kita harus memilih 1 siklus atau 1 perangkat untuk di peer teaching kan. Nah, jadi peer teaching itu apa? Jadi kita itu pura-pura mengajar di teman-teman sekelas kita, sekelas PPG kita. Jadi nanti kita akan dibentuk kelompok peer teaching. Jadi kita mengajar ke sesama kita, dan kita juga akan menjadi murid ketika teman kita peer teaching mengajar perangkat yang mereka buat. Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian melaksanakan peer teaching dan mendapatkan nilai dari dosen kalian, nah kalian akan dijadwalkan untuk mengikuti uji komprehensif. Nah, uji komprehensif itu apa? Uji komprehensif itu semacam kayak sidang. Kalian akan ditanya-tanya oleh 2 orang dosen seputar materi yang sudah kalian pelajari selama PPG ini. Nah, kalian akan ditanya-tanya nih seputar materi, dan ditentukan apakah kalian layak untuk masuk ke tahapan selanjutnya atau tidak. Tahapan selanjutnya itu apa? Tahapan selanjutnya itu adalah PPL. Jadi syarat kalian untuk mengikuti PPL adalah kalian harus lolos uji komprehensif dulu. Nah, karena uji komprehensif itu waktunya lama, sekitar 1 atau 2 jam ya. Jadi waktu itu selain aku ditanya-tanya, aku juga harus mempraktekkan gimana aku mengajar. Dan alhamdulillah aku diberi nilai sangat baik oleh 2 penguji aku itu. Kalau gak salah nilai aku itu gak tahu 94, gak tahu 96, pokoknya di atas 90. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, jadi aku lulus nih. Setelah itu aku bisa masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu PPL. Nah, PPL itu di mana? Nah, PPL-nya aku waktu itu kita ya di sekolah
tempat mengajar masing-masing. Nah, ngapain? Nah, kita harus mempraktekkan ketiga perangkat yang telah kita buat kemarin-kemarin, yang ketiga siklus itu. Jadi kita harus dipraktekkan di sekolah kita dan harus direkam full, ada yang rekamannya full dan ada yang rekamannya 15 menit dan dipresentasikan. Nah, itu PPL-nya selama 1 bulan ya, walaupun kelihatannya lama tapi benar-benar menguras tenaga, karena kalau buat kalian yang tidak terbiasa bikin video action, acting kayak gitu dan tidak terbiasa ngedit video, itu pasti akan kelabakan. Nah, cuman alhamdulillahnya karena aku udah terbiasa ya bikin konten YouTube, ngedit-ngedit kayak gitu. Jadi alhamdulillah aku bisa melewati masa PPL selama 1 bulan itu dengan lancar. Nah, buat kalian yang butuh inspirasi nih, kayak gimana nih PPL-nya, kayak gimana nih video pembelajaran yang harus dikumpulin, nah aku tulis linknya di deskripsi ya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Nah, baru setelah kita melaksanakan PPL dan kita dinyatakan lulus, baru kita akan menghadapi tahapan terakhir dari PPG ini, yaitu ujian. Nah, ujiannya itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah uji kinerja atau sering disingkat dengan UKIN, dan yang kedua adalah uji pengetahuan atau sering disingkat dengan UP. Nah, uji kinerja itu ngapain sih? Nah, gambarannya itu semacam kita mengumpulkan angka kredit, kita harus memenuhi berapa poin. Nah, poin-poinnya itu didapat dari portofolio kita, misalnya sertifikat mengikuti BIMTEK atau Diklat, lalu kita juga harus mengupload media pembelajaran yang kita buat, harus mengupload ini, harus mengupload itu ya, semacam mengumpulkan angka kredit kalau di PNS ya, kayak gitu. Dan itu harus diupload semua yang diminta oleh aplikasi. Jadi misalnya aplikasi itu meminta kalian mengupload sertifikat pelatihan atau BIMTEK dan lain sebagainya, terus kalian nggak punya nih, nah itu harus diusahakan kalian itu punya, karena kalau salah satu aja tidak terisi, kalian tidak akan lulus. Nah, baru setelah UKIN itu kalian akan masuk ke UP atau uji pengetahuan. Nah, ini tesnya, tes akhir ujian nasionalnya PPG, ini deg-degan banget, dan itu dilaksanakan secara online dan di tempat masing-masing. Jadi kita menginstal aplikasi ujiannya sendiri di laptop kita. Nah, itu dia, ujian itu adalah tahapan akhir dari program profesi guru itu atau PPG itu. Nah, habis itu kita tinggal menunggu pengumumannya apakah kita lulus atau tidak. Kalau kita lulus, kita akan mendapatkan sertifikat pendidik. Oke, sekian informasi dari aku, semoga aja bermanfaat, menjadi semangat buat kalian dan menjadi inspirasi buat kalian. Jadi buat kalian yang menjadi peserta PPG tahun ini bisa siap-siap. Nah, apa aja nih yang harus dipersiapkan? Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat bikin konten buat kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.